Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Amirul Mukminin SPD di koneksi antar materi 1.4. Saya adalah calon guru penggerak dari angkatan 10 dari SMA MBS Sleman Yogyakarta. Baik, langsung saja di koneksi antar modul ini saya akan bilang untuk peran saya di sekolah. Saya sudah menerapkan budaya positif seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini saya sudah menerapkannya. Oke, yang kedua, yang pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif itu ada 3, yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua adalah kontrol diri sendiri dalam melakukan segala bentuk aktivitas. Yang ketiga adalah membuat murid dapat memahami dari kontrol emosional internal bukan dengan paksaan. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu terdorong atas 3 hal, yaitu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah menghindari kesalahan atau ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri berdasarkan nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, jadi dalam menjadi guru kita bisa melihat teori. Jadi di dalam guru ini ada 5 posisi kontrol guru, yang dimana salah satunya kita pasti sudah pernah merasakan atau berbuat, yaitu pertama adalah pembuat rasa bersalah, kedua adalah sebagai teman, ketiga adalah penghukum, keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol sebagai guru kita sebaiknya adalah mengambil sebagai manajer, karena guru dapat mempersilahkan murid mengambil tanggung jawab apa yang dilakukannya dan menemukan solusinya sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah dibagi menjadi 2, yaitu peran penting guru dalam mewujudkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas dalam pernyataan yang mudah dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke, yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Oke, next. Refleksi. Oke. Jadi dari materi-materi yang sudah saya pahami, saya dapatkan ada 4 materi di sini. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif di sekolah. Yang keempatnya ini sangat amat berkaitan erat antara filosofi dengan nilai, nilai dengan visi, visi dengan budaya, budaya dengan filosofi, dan sebagainya. Jadi budaya positif sekolah itu mewujudkan salah satu filosofi yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, ini ada 8 pertanyaan ya tentang pemahaman modul ini. Yang pertama pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda telah pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Di sini saya menjawab, hal yang menarik bagi saya adalah keseluruhan teorinya yang belum pernah saya pelajari dan dapatkan sebelumnya. Saya mencoba menerapkan di kelas, ternyata secara praktek itu berhasil walaupun tidak di semua kelas dan jenjang. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan saya terjadi adalah saya biasanya menggunakan posisi sebagai penghukum. Jika ada siswa melakukan kesalahan, harusnya saya sebagai manajer
dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Saya menggunakan segitiga restitusi kepada anak yang jarang mengumpulkan tugas matematika. Saya menstabilkan identitasnya, bahwa semuanya memang pernah melakukan itu, tidak mengumpulkan tugas, malas mengerjakan tugas, dan memvalidasi kesalahannya. Saya tanyakan kenapa ia melakukan hal itu, kenapa dia sampai tidak mengerjakan tugas. Akhirnya dia mengeksplorasi bahwasanya di malam hari dia banyak kegiatan dan lain sebagainya. Dan saya kembali menanyakan keyakinan apakah solusi yang bisa ia dapatkan saat tahu bahwasanya itu melanggar kesepakatan kelas kita, dan ia menemukan solusinya sendiri seperti itu. Pertanyaan keempat adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang sekali karena selama ini sebagai penghukum saya merasa seperti tidak enak kepada anak-anak karena hanya seperti menyalurkan dendam guru saya yang dulu, dan saya termotivasi memperbaiki diri. Pertanyaan kelima adalah menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya, murid sekarang tidak perlu hukuman dan konsekuensi. Mereka butuhnya restitusi jika punya kesalahan. Yang harus diperbaiki adalah sikap manajer yang harus ada dalam diri setiap guru supaya budaya positif sekolah terwujud. Pertanyaan keenam adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya adalah posisi pemantau dan penghukum. Perasaan saya waktu itu cenderung merasa bersalah ketika setelah memberikan hukuman pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi posisi manajer. Saya menjadi sangat tenang dan lebih menumbuhkan rasa komunikasi yang efektif. Pertanyaan ketujuh adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah, yaitu memvalidasi kesalahan, menanyakan kenapa ia membuang sampah sembarangan di kolong meja, yaitu kenapa ia melakukan itu. Mereka menjelaskan bahwasanya tempat sampahnya jauh dan sudah menjadi budaya selama di rumah untuk membuang sampah sembarangan. Pertanyaan ke-8 adalah selain konsep-konsep disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi, penekanan menggunakan segitiga restitusi antar murid dengan guru, murid dengan bagian kesiswaan, murid dengan orang tua. Budaya positif harus berimbas ke lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan keluarga. Jadi tidak hanya mandek pada guru dan murid saja, bisa di guru, orang tua dengan murid, guru dengan murid, lingkungannya juga dengan murid juga. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.